أهلا وسهلا. نرجو من حسن اهتمامكم على هذا الدرس. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'du. Ahibati fillah, azanallahu wa yakum. Ayuhat talabah, sabahul khair, sabahun nur. Insyaallah kita akan melanjutkan pembelajaran nahwu dasar kita, pembelajaran nahwu yang sangat dasar ini pada An-Nahwu Al-Wadih. Kitabnya, bukunya adalah An-Nahwu Al-Wadih, halaman yang ke-29. Sebelumnya, di perjumpaan sebelumnya, kita telah mempelajari sangat banyak sekali. Yang pertama adanya Al-Jumlatul Mufidah, Al-Jumlatu Al-Mufidah. Kemudian yang kedua adanya Ajza'ul Jumlah, bagian-bagian dari dalam satu kalimat. Dalam satu kalimat itu terbagi hanya sampai 3 saja. Yaitu ismun, kemudian fi'lun, kemudian harfun. 3 saja, tidak ada yang keempat. Ismun, fi'lun, dan harfun. Isim itu adalah kullul lafdhin yusamma bi insan, semua lafaz yang disandarkan kepada insan. Kemudian lafaz yang disandarkan kepada hewan, kemudian lafaz yang disandarkan kepada tumbuhan, lafaz yang disandarkan kepada benda mati, lafaz yang disandarkan kepada apapun itu yang menyerupai maknanya. Yang kedua adalah al-fi'lu. Fi'il itu adalah kullu lafzin yadullu ala husuli amal, sebuah lafaz yang menunjukkan bahwa terjadinya suatu kegiatan, tercapainya sebuah perbuatan fi zamanin khason, yang menyangkut terhadap waktu. Yang terakhir al-harfu. Apa itu harfu? Apa itu huruf? Kullu lafzin la yadhharu ma'nahu, sebuah lafaz yang tidak akan muncul maknanya secara kamilan, secara sempurna, illa ma'a ghairi, kecuali lafaz tersebut bersama lafaz-lafaz yang lain. Syukron akhi Suji yang sudah memfollow akun Awas Academy. Kemudian setelah itu kita belajar taksimul fi'li bi'atibari zamanihi, pembagian fi'il berdasarkan waktunya. Adanya fi'il madhi, fi'il yang menunjukkan waktu lampau. Kullu fi'lin yadullu ala husuli amalin fi zamil madhi, di waktu. Ngomong-ngomong, buat kamu yang pengen belajar bahasa Arab dari nol, ada kelas bahasa Arab pemula dari Awas Academy. 180 hari belajar lewat HP, dibimbing mentor ahli, dan sudah dipercaya lebih dari 1.700 alumni. Yang spesial, pendaftarannya gratis, tapi kursinya terbatas hanya 20 kursi. Langsung daftar sekarang di Awas Academy atau hubungi 0851 175 05508. Jangan sampai kehabisan. Yang lampau, sebuah fi'il yang menunjukkan tercapainya sebuah kegiatan, yang mana kegiatan tersebut di waktu yang lampau. Kemudian fi'il mudhari', sebuah fi'il yang menunjukkan tercapainya husulu amalin fi zamanil hadir, di waktu saat ini, ataupun awil mustaqbal, di waktu yang akan datang, ya. Di waktu yang akan datang. Adapun kalau fi'il mudhari'nya itu al-hadir, maka qarinnya, tandanya adalah adanya huruf al-an, adanya isim al-an, dzaraf al-an, ya. Ataupun mustaqbal, di waktu yang akan datang, adanya huruf sin, didahului dengan huruf sin. Sa'adhabu, sa'ashrobu, sa'akulu. Ataupun huruf saufa adhabu, saufa ashkuru, saufa ashrobu. Dan fi'il mudhari itu harus adanya hamzah, nun, ya, ataupun tak, salah satu saja. Yang terakhir adanya fi'il amr, yang mana fi'il tersebut yutlabu bihi, meminta padanya, ya, dengan fi'il tersebut meminta husul syai'in fi zamil mustaqbal,
Meminta untuk mencapai sesuatu, melakukan sesuatu di waktu yang akan datang. Kalau fi'il mudhari juga di waktu yang akan datang. Sedangkan fi'il amr juga di waktu yang akan datang. Yang membedakannya adalah fi'il amr meminta sesuatu, meminta melakukan sesuatu. Sekarang kita lanjut pembahasan kita adanya al-fa'il. Apa itu al-fa'il? Apa itu al-fa'il? Secara singkatnya, Syukron sudah wih, follow. gede Yang banget. lain ikutan follow. Terima kasih akhi sudah memfollow. Al-fa'il itu subjek. Al-fa'il itu pelaku. Secara singkatnya, al-fa'il itu subjek, al-fa'il itu pelaku. Teman-teman, kalau sedang berbicara suatu kegiatan, pasti ada orang yang melakukan kegiatan tersebut. Pasti ada orang subjeknya. Ya, ada pelakunya. Ya, ibu sedang menyapu halaman, menyapu kegiatannya, menyapu predikatnya. Subjeknya adalah ibunya. Beda ya dalam bahasa Arab, ketika ada subjek, maka harokat terakhirnya pun ikut berubah. Harokat terakhirnya pun ikut berubah. Sekarang kita lihat di sini contohnya al-amtsilah, contoh-contoh. Nah, penulis memang selalu rutin untuk memberikan contoh-contoh yang bisa dibaca, yang bisa dipelajari oleh para pelajar bukunya ini. Oke? Nomor yang pertama, ar-raqmu al-awwal, tara al-usfuru. Tara al-usfuru. Tara itu kan artinya apa? Terbang. Tara artinya adalah apa? Terbang. Fi'il mudhari'nya itu apa? Yatiru. Oke, al-usfur, burung pipit. Telah terbang burung pipit. Siapa yang terbang? Al-usfur, burung pipit tersebut. Maka harokat terakhirnya al-usfuru. Marfu'un bid-dhammatil zahirah. Marfu'nya dengan dhammah, al-usfuru. Harokat akhirnya. Punya mimpi masuk IDAT Lipia? AOS Academy buka kelas persiapan IDAT, sudah membantu puluhan siswa lolos ke IDAT Lipia. Ada 1.200 soal latihan, sampai 96 video pembelajaran, dan dibimbing langsung mahasiswa Syariah Lipia. Pendaftaran gratis, hanya 15 kursi tersedia. Segera daftar di AOS Academy atau hubungi 0851 1750 5508. Dengan dhamma. Tara al-usfuru, telah terbang burung pipit tersebut. Jaro al-hisanu, kuda. Al-hisan, kuda. Jaro, berlari kuda tersebut. Yang berlari siapa? Hewan apa? Al-hisanu. Maka harokat terakhirnya ditutup dengan dhammah, al-hisanu. Kenapa? Karena dia fa'ilnya, yang melakukan kegiatan berlarinya adalah si kuda tersebut. Maka dibacanya al-hisanu, bukan al-hisona, bukan al-hisoni. Yang ketiga, la'iba, telah bermain anak laki-laki tersebut, al-walad. Maka di sini al-waladu dengan dhammah, marfu' bid-dhammati dhahiratu ala akhirih. Selanjutnya, ya'umu, mengapung. As-samak, ikan tersebut mengapung. Ya. Yalsa'u al-ba'udu. Ba'ud itu hewan apa? Nyamuk. Ba'ud itu hewan nyamuk. Sekarang lasi'a yalsa'u, menggigit ataupun menyengat. Ta'kulu al-bintu, selalu lihat. Ini semuanya itu jumlah fi'liyah. Ya. Mauzen, nyamuk, betul. Ba'ud itu nyamuk. Semuanya itu jumlah fi'liyah. Apa itu jumlah fi'liyah? Kalimat yang diawali dengan fi'il. Tara fi'il madhi, jara fi'il madhi,
la'iba fi'il madhi, didahului dengan fi'il terus. Maka torol usfur jumlah fi'liyah, jarol hison jumlah fi'liyah, la'iba al-waladu jumlah fi'liyah. Kemudian ya'umu as-samaku jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il mudhari, tandanya ada ahruful mudhari di depan huruf ya. Yasa'u al-ba'ud telah menggigit, telah sedang menyengat nyamuk tersebut, jumlah fi'liyah, didahului dengan fi'il mudhari. Ta'kulu al-bintu sedang makan anak perempuan tersebut, jumlah fi'liyah, diawali dengan fi'il mudhari. Adanya ahruful mudhari huruf ta ya. Kita sudah membaca amsilahnya, sudah membaca contoh-contohnya. Kemudian sekarang saatnya membaca apa? Al-bahthu, pembahasan. Selalu penulis akan membahas yang contoh-contoh yang sudah kita baca tersebut. Akan dibahas apa saja, kita baca di sini. Al-amsilatus sabiqah. Contoh-contoh sebelumnya. Contoh-contoh 6 contoh ini kulluha semuanya, setiap dari semua ini, kulluha jumalun adalah kalimat mufidah, jumlatun mufidah. Wa kullu jumlatin minha, dan setiap satu kalimat ini tatakawwanu min fi'lin wasmin, terdiri dari satu saja fi'il dan satu saja isim. Hanya saja ketika fi'ilnya ada di depan, fi'ilnya terlebih dahulu jumlah fi'liyah. Sekarang kalau ada fi'il, rumusnya gampang banget. Kalau ada fi'lun, maka ditambahnya apa? Adanya fa'ilun. Dan fa'il itu harus isim. Fa'il itu harus isim. Isnad ilaihnya, musnad ilaihnya harus kepada isim. Oke? Fa'ilnya itu harus isim. Pertama, fa'il itu harus isim. Mungkin nggak pelaku adalah kata kerja, pelaku adalah harfun? Tidak mungkin. Ya, kita coba. Toro yatiru, nggak mungkin. Toro fi'il, al fa'ilnya yatiru, tidak mungkin. Ataupun toro ala, nggak mungkin. Ya, nggak mungkin fa'ilnya itu adalah harfun. Ya, nggak mungkin. Maka itu kita baca sini. Wa idza bahatsna fil amthilati thalatsatil ula. Kalau kita meneliti 3 contoh di depan, 3 contoh paling awal, naro annalladzi tara huwa al-usfur. Kita melihat bahwasanya yang sedang terbang adalah al-usfur, burung pipit. Walladzi jara huwa al-hison. Yang sedang berlari adalah al-hison, kuda. Walladzi la'iba huwa al-walad. Yang sedang bermain adalah anak laki-laki. Maka yang melakukan aktivitas tersebut, yang melakukan pekerjaan tersebut adalah fa'il. Bahasa Arabnya adalah fa'il. Kalau dalam bahasa Indonesia adalah subjek. Kalau dalam bahasa Indonesianya lagi adalah pelakunya. Ya, siapa yang sedang terbang? Al-usfur, burung pipit. Siapa yang sedang jaro, berlari? Al-hison, kuda. Siapa yang sedang bermain? Al-walad, anak laki-laki. Ya, terima kasih yang sudah memfollow. Teman-teman, kita lagi belajar nahwu dasar secara bareng-bareng. Bukunya adalah An-Nahwu Al-Wadih, ya, pada bab al-fa'il. Kita baca lagi. Fayakunul usfur huwallazi fa'ala tayran. Maka si burung pipit itulah yang melakukan tayran, aktivitas terbang. Wal hisanu huwallazi fa'ala al-jarya. Dan hison, kuda lah yang melakukan perbuatan lari tersebut. Wal waladu huwallazi fa'ala al-la'ba. Dan anak laki-laki lah yang melakukan kegiatan bermain tersebut. Jadi kita garis bawahi di sini. Walidzalika yusamma kullu wahidin min hadhil asma'i ats-tsalatsah al-fa'il, fa'ilan. Apa itu maksudnya? Walidzalika, oleh sebab itu, yusamma itu artinya adalah dinamakan. Oleh sebab itu dinamakan kullu wahidin min hadhil asma' ats-tsalatsah, dinamakanlah si al-usfur,
dinamakanlah si al-hison, dinamakanlah si al-walad sebagai fa'il, sebagai pelaku dari kegiatan tersebut. Wa kadza yuqal fi baqiyatil amtsilah. Maka sama halnya juga di contoh yang tersisa. Yang mengapung siapa? Yang ya'umu siapa? As-samaku. As-samaku fa'il. Yalsa'u menyengat, menggigit, ya, menggigit, menyengat. Siapa yang sedang menyengat, menggigit? Al-ba'udu, ya, al-ba'udu nyamuk. Siapa yang sedang makan? Takulu al-bintu. Yang lain ikutan follow yuk. Kita lihat sini. Wa idza nadharna ila kullismin. Jika kita melihat kepada setiap isim fil amtsatis sabiqah di contoh sebelumnya, wajadnahu masbuqan bi fi'lin wa wajadnahu akhiruhu marfu'an. Kita lihat bahwasanya akhirannya selalu marfu'. Akhirannya selalu marfu'. Maka fa'il itu isim, yang kedua fa'il itu marfu', yang kedua fa'il itu marfu', dan yang ketiga yang tidak ditulis di sini oleh penulis, fa'il itu ma'rifah, pakai alif lam. Tara al-usfuru pakai alif lam. Tara al-hisanu pakai alif lam. La'iba al-waladu pakai alif lam. Ya'umu as-samaku pakai alif lam. Yalsa'u al-ba'udu pakai alif lam. Ta'kulu al-bintu pakai alif lam. Pertama, fa'il itu isim. Yang kedua, fa'il itu marfu bid-dhammah kalau ida isim mufrad. Yang ketiga, fa'il itu ma'rifah. Harus ada alif lamnya di depannya, ya. Terima kasih akhi Sirajuro yang sudah memfollow. Oke. Kita lihat di sini al-qaidah, setelah pembahasan adanya kaidah. Maksudnya apa adanya kaidah? Adanya sebuah kesimpulan dari semua pembahasan tersebut. Adanya kesimpulan. Apa itu al-fa'il? Pertama, garis bawahi, al-fa'il itu pasti isim. Pelaku itu pasti isim. Pelaku itu pasti kata benda. Yang kedua, isimnya marfu', bukan mansub, bukan majrur. Ya, bukan mansub, bukan majrur. Ismun marfu'un taqaddamahu fi'lun, yang pasti didahului dengan fi'il. Berarti rumusnya fi'lun plus fa'il. Fi'il dulu baru fa'il. Fi'il dulu baru fa'ilnya. Ya. Ismun marfu'un taqaddamahu, yang mendahului isim tersebut fi'il. Fi'il dulu baru si fa'il. Fi'il dulu baru fa'il. Wadalla, dan menunjukkan alalladzi fa'ala al-fi'la. Isim tersebut dalla, menunjukkan apa? Dialah alladzi, yang fa'ala, telah mengerjakan perbuatan tersebut, telah mengerjakan fi'il tersebut, telah mengerjakan perbuatan tersebut, telah mengerjakan kegiatan tersebut. Oke, ini kaidahnya, bahwasanya fa'il adalah ismun marfu'un taqaddamahu al-fi'lu wa dalla 'alal ladzi fa'ala al-fi'la. Sekarang kita lihat di sini tamrinat. Tamrinat itu kan berarti adalah latihan. Untuk apa? Setelah ada materi ada latihan untuk mengasah, ya, untuk mengasah apa saja yang sudah kita pelajari dan dipraktekkan. Kita lihat sini, istakhrij al-fa'ilah. Ya, izin belajar Ustaz, silahkan Ukhti Siti Khadijah. Istakhrij, keluarkanlah fa'il dari jumlah-jumlah berikut ini. Sekarang saya tanya kepada teman-teman, kalimat, lihat sini, perhatikan baik-baik. Soho addiku, yang mana yang menjadi al-fa'il? Soha addiku, yang mana yang menjadi al-fa'il? Apakah sohanya atau addiknya? People addik, Siti addik fa'il, Nursa addik, Ahmad addik, Erzefa,
rizki adik. Ya. Adik itu apa? Ayam jago. Soha itu apa ya? Soha itu mengkokok. Gimana kalau bahasa Indonesianya? Bersorak, menjerit, melengking, ya, soha. Ayam berkokok. Ayam telah berkokok. Ayam jago telah berkokok. Adiknya itu artinya adalah ayam jago. Soha itu berkokok. Oke. Berkokok kan aktivitas, berkokok kan perbuatan. Siapa yang melakukan berkokok tersebut? Adikku. Ayam jago tersebut. Maka dari itu kita bacanya addiku, marfu'nya dengan dhamma. Sama seperti contoh-contoh yang tadi. Al-waladu, al-hisanu, al-usfuru. Diakhiri selalu dengan dhamma. Terima kasih akhi RZV Rizki. Waqafa as-sauru. As-sauru artinya apa? As-sauru itu hewan yang menjadi lambang partai. As-sauru. Apa arti as-sauru? As-sauru, hewan yang menjadi lambang partai. Partai di Indonesia, Partai Merah. Apa? Ayo, as-sauru. Banteng kata Ijo Tomat. Mumtaz. As-sauru, banteng. Nah, lihat baik-baik susunannya. Soha itu fi'il madhi, waqafa itu fi'il madhi. Selalu didahului dengan fi'il dulu. Ada fi'il, ada fa'il. Ya dong. Ada perbuatan, ada pelakunya. Ya enggak? Enggak mungkin ada perbuatan yang tidak ada pelakunya. Ya kita bilang berjalan, terus kita bilang enggak ada orang yang berjalan. Siapa? Hantu. Enggak mungkin, enggak bisa. Harus ada pelakunya. Waqafa as-sauru, sedang telah berhenti banteng tersebut. Baka at-tiflu. Apa artinya baka? Ya, bukan baka ya roh. Baka itu artinya menangis. At-tiflu anak kecil, telah menangis anak kecil. Siapa yang menangis? At-tiflu. Subjeknya, pelakunya adalah at-tiflu. Coba teman-teman terjemahkan. Apa terjemahan jaa at-tolibu? Ikutan follow yuk. Jaa at-tobibu. Coba terjemahkan jaa at-tobibu. Gampang ini. Gampang banget nih. Jaa at-tobibu, apa terjemahannya? Kalau tadi sudah saya terjemahkan. Sohaddiku, telah berkokok ayam jago. Waqafa as-sauru, telah berhenti banteng tersebut. Baka at-tiflu, setelah menangis anak kecil tersebut. Jaa at-tobibu, artinya telah datang seorang dokter. Mumtaz, Ahmad, Aslam, Siti, Diansa, Ijo Tomat yang sudah menjawab. Jaa at-tobibu, telah datang, sudah datang dokter tersebut. Yang datang siapa? Dokter tersebut. Maka dokter menjadi fa'ilnya. Jaa adalah fi'ilnya. At-tabib menjadi fa'ilnya. Maka itu karena dia menjadi fa'il, kita bacanya at-tabibu. Bu dengan dhammah. Marfu' bid dhammati dhahirah, ya. Marfu'nya dengan dhammah. Jangan kita baca jaa at-tabiba, salah. Jaa at-tabibi juga salah. Ya, inilah fungsi daripada tamrinat, latihan. Kalau tadi mungkin di contoh yang sebelumnya kita tidak paham, sekarang kita mencoba memahami di contoh yang selanjutnya. Zara'a al-fallahu. Zara'a al-fallah. Zara'a itu artinya menanam. Al-fallahu itu artinya adalah petani. Siapa yang telah menanam? Petani. Oke, petani. Pelakunya adalah petani, maka petani itu al-fa'il. Fa'il. Nah, latihan yang keempat ini cukup seru nih.
kawin, satukanlah minal kalimatil atiyah, Syukron sudah dari follow. kata-kata berikut Yang ini lain, ikutan jumlatan follow yuk. muallafatan, ya, kalimat yang disusun. Kita lihat nih, ada kata sohala, natoha, Syukron kemudian sudah follow. at-tilmidh, Yang lain, ikutan al-jamal, kemudian at-tajir, syaka, ba'a, baroka, al-maridu, al-kharufu, al-hisanu, hafidha. Kita akan mencoba menyatukan fiil dengan fa'ilnya tersebut. Pertama, sohala. Apa arti dari kata sohala? Sohala. Sohala itu suara kuda. Ya, kuda kalau lagi berbicara kan meringkik. Ya, hihihi, kayak gitu kan. Sohala, berarti kita terjemahkannya meringkik. Meringkik. Aduh, jelek banget tulisannya. Meringkik. Yang kedua, natoha. Natoha, apa arti dari kata natoha? Natoha itu menanduk. Menanduk, adu banteng, natoha. Makanya kalau dalam surat Al-Maidah, hurrimat alaikumul maitatu waddamu walahmul khinzir wa ma uhilla li ghairillahi bih wal munkhaniqatu wal mauqudatu wal mutaraddiyatu wan natihah. Hewan yang mati karena ditanduk oleh hewan lain itu haram bagi seorang muslim untuk memakannya. Natoha, menanduk. Syukron sudah follow. At-tilmidh, Yang lain, siswa. ikutan follow yuk. Al-jamal, unta. At-tilmidh, siswa. Al-jamal, unta. At-tajir, pedagang. Syaka itu mengadu, ya, customer service, mengadu. Ba'a itu menjual. Baroka, apa arti dari kata baroka? Apa arti dari kata baroka? Baroka itu berlutut. Al-marid, orang yang sakit. Al-kharuf itu bisa tisu ataupun sesuatu yang tipis, Syukron sudah kertas follow. yang tipis. Yang lain, ikutan follow yuk. Tapi di sini artinya adalah biri-biri ataupun anak kambing lah ya. Al-hisanu, kuda. Hafidho, menjaga. Nah, kita lihat tadi sohala itu meringkik. Berarti al-fa'ilnya itu adalah al-hisanu. Sohala al-hisona, sohala al-hisonu, atau sohala al-hisoni. Ayo, tadi kita sudah belajar sohala al-hisona, hisoni atau hisonu. Ya, nu. Sohala al-hisonu, kata ijo tomat, kata tanda petik, kata siti, kata diansa, mumtaz. Sohala al-hisonu, telah meringkik kuda tersebut. Oke, beres ya sohala. Natoha, menanduk. Kira-kira hewan apa yang menanduk di sini? Ya, al-kharuf, anak kambing. Natoha al-kharufu. Natoha al-kharufu. Kemudian lanjut, at-tilmidh, siswa. At-tilmidhu, kegiatan apa yang identik dengan siswa? Apakah kegiatan syaka, mengadu, ba'a, menjual, baroka, berlutut, atau hafidhoh? Ayo. Apa fi'il yang cocok untuk kata at-tilmidhu? Apa fi'il yang cocok untuk kata at-tilmidhu? Hafidho, kata Siti, mumtaz. Berarti hafidho at-tilmidhu. Hafidho at-tilmidhu, telah menghafal anak tersebut. Kita satuin di sini. Al-jamal, unta. Unta itu dari dia berdiri suka duduk ke bawah, berlutut. Berarti baroka al-jamalu, telah berlutut unta tersebut. Sekarang at-tajir, pedagang.
kegiatan apa yang paling identik dengan pedagang? Apakah kegiatan syaka atau ba'a? Ayo. Syaka atau ba'a untuk at-tajir? Ba'a at-tajiru atau syaka at-tajiru? Ba'a, mumtaz. Kita tulis di sini ba'a at-tajiru. Ba'a at-tajiru. Berarti yang terakhir adalah al-maridu. Syaka al-maridu. Sedang mengeluh orang yang sakit tersebut. Tapi teman-teman, sebelum kita lanjut, tolong like-nya, tolong di-tap layarnya, di-share live-nya, biar apa? Biar yang menontonnya ramai ya. Ini hanya 10 orang yang menonton. Ya, biar orang-orang lain yang pagi-paginya itu bingung mau ngapain, jadinya ikutan. شكرا على حسن اهتمامكم.